Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman teknik pertambangan semester 2, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung di mata kuliah eh, bahasa Inggris. Jadi pada pertemuan pertama ini saya selaku dosen dari bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris. Dengan ini nanti teman-teman bisa mengakses atau memperhatikan. Silakan dibuka-buka add linknya atau apa namanya, si akadnya untuk melihat kontrak perkuliahan yang sudah saya share. Nah, dimaksudkan dengan kontrak mata kuliah ini, perkenalkan dulu, saya Nana Supriyatna, MPD, mengampu bahasa Inggris di dalam prodi Teknik Pertambangan. Untuk kode mata kuliah teman-teman bisa lihat di sana UNTAS 2003, beban SKS-nya 2 SKS. Kemudian untuk deskripsi dari mata kuliah ini diharapkan nanti teman-teman merupakan mata kuliah wajib di universitas yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan bisa juga online. Nah, kemudian mata kuliah ini, bahasa Inggris ini, yang disusun juga mengenakan kepada mahasiswa tentang apa? Tentang prinsip dasar penggunaan bahasa Inggris, agar mahasiswa dapat menguasai 4 jenis keterampilan dasar bahasa Inggris, yaitu yang pertama listening, kemudian speaking, reading, dan writingnya. Listening itu mendengarkan, speaking itu berbicaranya, kemudian reading itu membacanya, writing itu menulis. Nah, kemudian melalui metode pembelajaran yang tentunya interaktif dan berbasis kepada teknologi, mahasiswa di sini dilatih untuk mempresentasikan ide, kemudian gagasan, pengalaman secara kreatif menggunakan media digital. Nah, kemudian nanti ada CPL, CPL yang memang harus teman-teman perhatikan. Di sana juga sudah saya jelaskan. Ada CPL yang pertama adalah mahasiswa menyelesaikan masa studinya. Nah, dia di mana dalam masa studinya itu mahasiswa dituntut untuk menunjukkan sikap inklusif, ya, dapat bergaul di masyarakat global dengan orang foreigner atau orang-orang asing, kemudian menguasai pengetahuan pada ilmu yang ditekuninya, yaitu teknik pertambangannya, kemudian mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan dan menyebarluaskan gagasan dalam bidang ilmunya ke masyarakat. Kemudian, nah, materi yang nanti minggu depan atau pertemuan keduanya kita akan bahas, yaitu materi pembelajaran atau course content-nya itu materi dibagi menjadi 14 pertemuan di luar UTS dan UAS, ya tentunya teman-teman. Pertemuan nanti minggu depan kita akan ngebahas tentang fonetik atau IPA, identifikasi simbol vokal atau konsonannya untuk pelafalan istilah teknis yang benar, kayak semacam A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya sampai dengan letter of Z. Nah, kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas tentang International Phonetic Alphabetic, kemudian Introduction, Daily Activities, dan Describe Something. Nah, kemudian ada juga di pertemuan ke-6 kita akan ngebahas Giving Order, Expression Opinion, Telling Past Experience, and Understanding Text and Extracting Information. Kemudian strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas S1 pertambangan ini adalah student center learning, yang mana teman-teman di bagian 4 itu bisa dilihat ada strategi pembelajaran, diantaranya ada di pertemuan 2, 3, dan 4 itu. Dalam pertemuan keempat itu ada describe something. Teman-teman membuat daily vlog, dalamnya terkait dengan rekaman aktivitas harian,
kemudian tentang usually itu ada kata-kata seperti itu, kemudian ada every day dan lain sebagainya, kemudian ada deskripsikan setiap aktivitas, kemudian durasi video jangan lebih dari 4 atau hingga sampai 5 menit. Kemudian upload video Anda ke platform media sosial seperti YouTube atau Instagram. Gunakan IGTV jika durasi lebih dari 1 menit ya. Kemudian yang kelima, pastikan akun Anda bersifat publik sehingga video bisa diakses untuk penilaian saya melihat video tersebut. Kemudian yang keenam, aturannya adalah teman-teman berikan tautan ke video Anda melalui platform pengumpulan tugas yang telah ditentukan atau kirimkan tautan melalui email ke pengajar. Nah, teman-teman, dalam UTS atau UTS apa yang harus dilakukan? Nanti teman-teman hanya membuatkan portofolio digital yang berisi kumpulan karya atau seluruh karya dari pertemuan pertama dari IVA tadi alfabetis sampai pertemuan keempat atau kelima ya sebelum UTS. Nah, begitu ya. Itu yang kedua, setiap bagian portofolio harus diberi deskripsi singkat dalam bahasa Inggris. Misalnya, this is my essay about daily activities, atau this is a photo of my group project about describing places. Nah, itu dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengakses itu atau bisa menjelaskan setiap sesinya gitu. Ada berapa pertemuan yang teman-teman bisa akses. Kemudian yang ketiga, ada portofolio dapat dibuat dalam bentuk PDF atau Word gitu ya. Kemudian nomor 4, pastikan portofolio tersusun rapih, jelas. Pembukaannya ada introduction-nya, ada kontennya, ada penutupnya. Kemudian selanjutnya sertakan minimal 5 karya yang sudah Anda buat selama pembelajaran. Gunakan bahasa Inggris sederhana namun jelas dalam seluruh bagian portofolionya. Dan selanjutnya upload portofolio Anda ke platform yang ditentukan oleh Google Drive atau e-learning nanti dari saya ya ketika UTS mau dimulai. Kemudian terakhir, pastikan tautan portofolio bisa diakses ya, jangan dikunci, aksesnya dibuka gitu ya. Nah, kemudian setelah UTS nanti teman-teman pertemuan selanjutnya akan membahas tentang giving order, expression opinion, telling past experience, understanding text and extracting information itu ya. Dan dalam UAS teman-teman membuat sebuah scrapbook, buat scrapbook kreatif yang berisi kumpulan foto, gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan pengalaman, hobi, keluarga, teman atau aktivitas Anda selama bersosial dengan teman-teman di luar atau di dalam kampus. Kemudian setiap halaman scrapbook harus dilengkapi dengan teks pendek dalam bahasa Inggris. Misalnya tentang this is my family, we like to travel together to Karapiak atau we like to together to Pangandaran dan lain sebagainya. Itu scrapbook ya contohnya. Kemudian scrapbook dapat dibuat secara manual, kertas, gunting, hiasan dan lain sebagainya. Bisa silakan diimprovisasi saja. Kemudian susun scrapbook dengan urutan yang jelas, cover isi minimal 5 halaman konten. Kemudian gunakan kosakata deskriptif dan kalimat sederhana untuk menjelaskan isi scrapbook. Kemudian yang keenam, hias scrapbook agar menarik warna stiker. Kemudian 7-nya itu upload hasil scrapbook Anda, foto atau digital atau file digital Anda ke platform ya yang ditentukan oleh saya nanti di akhir UASnya. Itu boleh di Google Drive atau di e-learning atau email pengajar, boleh ke saya, nanti saya kirim email saya. Kemudian pastikan tautan atau file scrapbook untuk dapat diakses oleh saya gitu ya. Kemudian project atau tugas ya, tugas-tugas teman-teman itu apa sih gitu dalam satu semester ini. Dalam satu semester ini ada beberapa tugas ya, nanti ada satu tugas saja nanti teman-teman membuat tugasnya itu ya, itu ada video campaign. Video campaign itu buat video kampanye singkat dalam bahasa Inggris dengan topik tertentu sesuai dengan bidang keahlian, misalnya lingkungan kesehatan, pendidikan anti bullying atau topik sosial lainnya. Tuliskan naskah kampanye yang jelas dan persuasif menggunakan kalimat singkat. Kayak semacam let's save the environment by reducing plastic use, atau say no to bullying, say yes to kindness dan lain sebagainya. Itu bisa diakses itu ya.
Kemudian komponen penilaian atau assessment, penilaian dalam OBE didasarkan pada bukti pencapaian kompetensi. Nah, ini penilaiannya itu atau assessmentnya itu kalau partisipasi aktif 10%, kemudian tugas mandirinya itu 15% dalam video kampanyenya, kemudian ada tugas kelompoknya 20%, UTS-nya 25%, kemudian video presentasinya 30%, dan nanti tata tertib yang harus patuhi oleh teman-teman itu maksimal 15 menit toleransi keterlambatan ya. Kemudian kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti UAS. Etika ya biasalah menggunakan pakaian sopan dan dilarang menggunakan perangkat elektronik kecuali untuk keperluan pembelajaran. Orisinalitas segala bentuk plagiarisme dalam tugas akan diberikan nilai E atau 0 gitu ya. Terima kasih. Silakan nanti teman-teman atau ketua kelasnya untuk mendownload kontrak perkuliahan, kemudian nanti ditandatangani. Nanti pas pertemuan kedua dengan saya, nanti saya tanda tangani untuk dosen pengampunya. Terima kasih. Begitu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti diakses saja lewat adlink di inian aja lewat adlink ditanyakan gitu ya untuk lebih detailnya biar lebih komunikatif lagi. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.